Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk panen apukat aligator. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Apukat aligator adalah apukat yang sering kita rekomendasikan untuk ditanam. Dikarenakan apukat aligator mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Berikut ini adalah masa panen dari apukat aligator yang kita tanam di area persawahan. Oke sahabat botanikal, sekarang kita waktunya untuk panen. Nah, kita review yang dulu yang di sini itu kisaran jangka waktu kisaran 2 minggu atau 3 minggu. Sekarang sudah waktunya untuk panen dikarenakan memang udah tua dan kita lihat di sini ya. Nih. Ya memang untuk segi letaknya ini ada di Borobudur, yaitu Gamol yang ada di persawahan. Nah, kita lihat yang ada sekeliling ini memang area persawahan ini. Nah, jadi kalian kalau menanam di area persawahan silahkan nih ya. Nah, ini memang area persawahan ini aman sekali. Nah, sebelum saya lanjut, saya cuma membantu teman-teman saya. Ada lahan yang mau dijual di sini. Lahan pertanian yang mau dijual di sini, dan ini terbukti ya aman karena apa? Ini di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan area jalan pertanian ya, area jalan perekonomian warga. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membeli sawah ataupun ladang yang ada di sini, silahkan kontak kami yang ada di sini. Nanti kita akan berikan yang namanya list harga karena kita hanya membantu saja, dan sekalian aja saya share karena terkadang kan biar mudah untuk ada yang misalnya mau beli lahannya di sini, silahkan. Nah, kita kembali lagi ke apukat aligator. Apukat aligatornya kita petik dulu aja dah. Kita petik dulu aja, nggak apa-apa. Ups, bentar. Alot ya. Bentar. Oke. Kita lihat ya. Ya. Inilah apukat dari apukat aligator. Nah, apukat aligatornya sendiri bisa kalian tanam, bisa jadi pilihan untuk kalian gunakan untuk penghasilan ya. Karena apa? Dari segi genjahnya itu luar biasa ya. Karena ini tingginya itu baru 170-an gitu. 170-an cm. Jadi setinggi orang dewasa lah. Tapi dari segi genjahnya bisa kita lihat di sini. Nah, genjah. Ini baru pendek loh, tapi udah berkembang pesat gitu. Nah, pernah kita bilang sama kalian yang namanya apukat aligator bisa kalian tanam di lokasi MDPL yang rendah ataupun MDPL yang agak tinggi. Nah, seperti itu. Nah, untuk reviewnya kapan-kapan kita akan mereview untuk daging si aligator, karena daging aligator itu beda sama daging peluang dan juga bina. Dan seperti itu ya. Dan dari segi looksnya itu kayak apukat apukat bina ya, tapi bedanya di sini itu nggak ada bercak-bercak hitam yang menonjol, dan juga dari segi looksnya itu baik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini cuma satu ya. Maaf, ini cuma satu, soalnya itu aslinya lahannya kita itu adalah lahan jeruk yang ada di sana. Nah, tapi kita iseng-iseng aja tanam di sini, soalnya apa ya, lihat-lihatlah, kita coba di sini, kita tanam di lokasi yang dekat yang namanya perairan. Nah, ini kan irigasi nih. Kalau ini misalnya pohonnya aus, tinggal ambil sendiri kan gitu. Enggak, itu bercanda ya. Cuman untuk perawatannya sendiri itu kita yang perlu diwaspadai itu adalah ketika hujan itu airnya jangan sampai menggenang di sekitaran apukat, dikarenakan nanti bisa memicu kebusukan dari si akar.
Nah, jadi untuk kalian kalau misalnya mau menanam apukat harus diperhatikan. Mungkin dikasih gundukan. Nah, seperti itu. Dikasih gundukan kalau misalnya musim penghujan. Kalau musim pengaruh dikasih kayak parit lah buat kita gampang untuk pengecoran, ya, seperti itu. Ini agak sulit nih. Bentar, ini tak push dulu ya untuk motong ini ya. Nah, ini udah saya potong nih. Nah, untuk pemangkasannya sendiri, untuk panen biasa kita sering mengatakan sama kalian, gantel jangan sampai copot ya. Gantel jangan sampai copot. Gantel itu maksudnya itu tangkai. Maaf, ini bahasa daerah ya. Tangkainya jangan sampai copot. Kalau ini sampai cepol, ini akan memicu kebusukan, karena seperti halnya yang Wina yang pernah kita review, itu akan memicu kebusukan. Jadi kebusukannya itu menjalar ke sini, terus akan menggerogoti dari si apukat ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian mohon untuk jangan tergesa-gesa untuk memanen ya. Memanen akhirnya apa? Ini cepol. Jadi harus diperhatikan. Nah, seperti itu. Kan kasihan konsumennya juga, misalnya kalau misalnya gantelnya cepol kan bisa memicu kebusukan. Jadi nggak bisa dijual lagi gitu. Nah, kayak gini, tinggal dipanen-panen saja. Nanti kita booster lagi gitu. Ya, karena ada sistem booster yang mana booster tersebut akan memicu dari si bunga agar berbunga lagi. Oh, mungkin apukat agar berbunga lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada sistem booster. Nah, seperti itu ya. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas dari si apukat, kita bisa menyarankan dengan penginfusan topsil B ya, topsil buah. Kalian bisa menginfus ya. Jadi diinfus itu dikasih ke batang si apukat. Kita bilang penginfusan karena memang kita membeli infus, terus kita gantelkan ke ke pohon, terus dikit demi sedikit itu hanya menetes saja di batang. Jadi gunakan topsil B, itu akan membuat kerontokan dari si buah itu berkurang dan membuat win rate keberhasilan dari si buah sampai besar itu banyak ya, karena kita pernah melakukannya di pohon Wina, dan Wina itu ternyata sampai sempal ya, sempal karena tidak kuat menahan dari si bobot apukat buah ya. Jadi untuk kalian yang ingin menambah produktivitas dari si apukat, gunakanlah penginfusan dengan topsil B. Kita memberi kisi-kisi kayak gini karena kita pernah melakukan dengan eksperimen dulu kan pernah ada yang tidak di topsil B, ada yang sudah di topsil B, dan perbedaannya signifikan sekali ya. Nah, seperti itu. Dan juga kita juga pernah mencoba untuk menyemprot bunga yang sedang kuncup, tapi kita semprot dengan hanya dengan Dencis Alika ataupun Kulakron, itu obat ulat. Kita juga membandingkan dengan yang mekar, kita semprot dengan obat-obatannya seperti itu. Ternyata nggak banyak yang jadi. yang bunga itu kan kita semprot aja dengan Alika Dencis Kulakron itu. Nah, ternyata nggak ada yang jadi gitu. Karena apa? Karena nggak ada penyerbukan, karena hamanya sendiri itu kan takut ternyata ya, seperti itu. Dan juga ada juga ini share bareng ya untuk pengalaman pribadi juga. Untuk kalian pengalaman pribadi, kita juga pernah menyemprot bunga yang sudah mekar dengan hanya menggunakan kalsium, dan ternyata win rate dari kalsium itu malah lebih banyak daripada jikalau kita tidak menggunakan kalsium. Nah, seperti itu. Jadi perawatannya itu juga pengaruh sekali gitu. Itu yang saya terapkan itu saat di pohon muria, kalau nggak salah. Murianya yang di sini itu aku hanya menyemprot 2, kalau nggak 2 ya 3, lupa aku. Kayaknya 2 muria
yang Muria yang lain tidak aku semprot sama yang namanya kalsium, dan ternyata yang disemprot sama kalsium itu banyak banget. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian ada pengaruh penting di dalam kalsium ya. Ya, panen-panen mulu nih. Ini masnya saya, ini lagi mau panen juga nih. Tunjukkan Mas Bos. Ya. Nah, ini 1 kilo kurang sedikit biasanya seperti itu. Untuk penjualan pun ya memang rada rumitnya. Kalau apukat yang besar itu kita tidak bisa menimbang langsung ya, menimbang langsung bilang aku pesan 1 kilo, nggak bisa. Seadanya. Seadanya buah, mau ditambahin bisa, mau dikurangin nggak bisa gitu. Nah, memang ada yang kecil, ada yang besar. Kalau memang yang kecil itu, maaf ya, yang kecil kayak gini ya mungkin ya 1 kilo isi paling 2 sama 3. Kalau yang ini mungkin satu itu 900 gram ya, 900 gram. Nah, ini cuman sedikit, karena sedikit itu ya memang karena sedikit karena memang pohonnya itu tuh, masnya saya di situ. Nah, kecil kan, memang kecil, tapi dari produksinya ginjah gitu loh. Umurnya berapa? Ya kurang lebih kisaran 2 tahun. 2 tahun aja. Nanti kalau sudah 3 tahun, katanya gini, ada yang bilang gini, kalau apukat itu banyak tahun, semakin banyak tahun itu semakin produksinya itu banyak ya. Ya, semakin banyak gitu ya. Untuk kalian yang pengen menanam apukat aligator, kita persilahkan dan kita anjurkan juga. Ini bapaknya saya, ini masnya, dan ini lahan kami, lahan jeruk. Aslinya lahan jeruk, tapi ada apukatnya di sini dan apukat di sana. Nah, seperti itu. Dan ya, lagi iklan lagi. Kalau kalian ada yang ingin membeli tanah, di sini ada yang menjual tanah dekat lahan pertanian ya, pertanian, bukan lahan, jalan pertanian, jalan ekonomi. Jadi memang sudah mobil sudah bisa lewat. Nah, seperti itu. Kalau nggak mobil ya motor, karena ada beberapa lokasi yang ingin dijual. Nah, seperti itu. Untuk kalian yang pengen beli, silahkan kontak yang ada di sini ya, ini silahkan kontak aja. Nah, nanti kita berikan yang namanya harga ya. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.